Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya. Dari orang-orang Wahabi, apa saja yang tidak disetujui itu pasti dihukumi bid'ah. Kalaupun hadis itu dikatakan hadis dhaif itu kalau tidak sesuai dengan ajarannya ya. Tak peduli itu ulama salaf sudah menyatakan nas itu sahih ataupun hasan, tapi kalau tidak cocok dengan ajaran Wahabi, maka hadis-hadis tersebut menjadi dhaif dan bahkan menjadi hadis palsu. Di sini orang-orang Wahabi yang tak tahu diri ini ya orang-orang Wahabi di sini kerucu-kerucunya itu Harry Pras dengan Dzulqarnain El-Kaburi ya. Ini sama-sama orang yang tidak berilmu tapi sok bahas agama ya. Dikirain ilmu agama itu langsung enak, dalilnya tinggal comat, tinggal comot, tinggal pelintir, tinggal pelintir seperti itu ya. Itu kan hadis dianggap cocok sesuai, sudah dinyatakan hadis ini hadis sahih ya. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Albani itu ya. Sementara dalam kaedahnya ulama-ulama ahlu sunnah tidak seperti itu. Jadi ini yang dipermasalahkan yaitu bacaan tasbih yang dalam sholat, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan bacaan dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dipermasalahkan dan itu dikatakan hadis dhaif. Di sini kami akan membantah tuduhan-tuduhan mereka, kedua orang yang sok ngerti agama ini ya. Padahal baca Qur'annya seperti satunya Dzulqarnain El-Kaburi itu baca Qur'annya saja amburadul ya. Harry Pras juga, tapi sok membahas agama, sok mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahannya orang NU, tapi tidak terasa mereka sendiri yang malah ditertawakan oleh orang-orang NU ya. Mari kita simak videonya apa saja yang dipermasalahkan oleh kedua orang ini. Dan subhana rabbil azim wa bihamdihi. Itu kalau di ulama-ulama persis nggak dipakai. Karena hadis itu lemah gitu. Yang itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Hadis yang tidak mereka setujui, yaitu meskipun hadisnya sahih, itu dianggap lemah. Persis tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kok pintermu keblinger toh? Kaitan dengan apa yang menjadi statement dari Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi Wahabi. Seperti bacaan subhana rabbil azim wa bihamdihi. Itu kalau di ulama-ulama persis nggak dipakai. Karena hadis itu lemah gitu. Yang dipakai oleh persis tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Kasihan si Jones. Nah, di situ ya, bacaan-bacaan tasbih dalam sholat itu dipermasalahkan oleh orang-orang yang tak berilmu ini. Padahal ulama-ulama kita sudah menetapkan itu disunahkan ya. Dan tidak ada masalah bagi ulama-ulama tentang hadis ya. Hadis yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dalam sholat itu tidak mungkin hadis-hadis dhaif yang digunakan ya. Karena hadis yang digunakan untuk istimbat hukum itulah hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan itu ya. Untuk hadis dhaif itu oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu digunakan untuk fadhailul a'mal. Nah, bisa digunakan ya. Nah, ini ijma ulama Ahlussunnah wal Jamaah, beda dengan ijma ulama gadungan dari orang-orang salah fikir. Kemudian di sini kita akan bantah dengan
fatwa ulamanya sendiri, yaitu fatwanya Imam Ibnu Taimiyah. Bagaimana bacaan tasbih dalam sholat itu menurut ulama mereka sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah. Ini bacaan-bacaan dalam ruku dan sujud ya, dalam kitab Fatawa Ibnu Taimiyah. Wa kadzalika at-tasbihu yusabbihu fi ruku'i wa sujudi, dan begitu pula bacaan tasbih dan ruku di dalam ruku dan sujud. Wa qad nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini dalam kitab fatwanya Ibnu Taimiyah, dan dikutip dari Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kanjeng Nabi itu ialah berkata dalam rukuknya, yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Nah, sekarang mereka berdua Dzulqarnain Maduri ini mengatakan demikian. Apakah dia lebih alim dari Ibnu Taimiyah? Ya. Boro-boro lebih alim, dia baca Qur'annya saja kocar-kacir, sok mengkritik bacaan tasbih dalam sholat. Wa nahu kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dan juga beliau itu dalam sholat membacakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi bukan hanya ini, Nabi tidak melulu pada bacaan ini. Tidak hanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ini tidak itu saja yang dibaca Nabi. Ada tasbih lain yang dibaca oleh Nabi dalam salat tersebut. Wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, itu. Ini juga yang dibaca Nabi ya. Wa fi ba'di riwayati Abi Dawud, dan dalam sebagian riwayatnya Imam Abu Dawud ini subhana rabbil azimi wa bihamdi. Nah, ini kan ya, sudah ada dalilnya seperti ini. Jadi Nabi tidak melulu pada itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain al-Kaburi itu sangat salah ya. Tidak bisa dijadikan pegangan. Orang bodoh, orang awam itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk suatu amalan ibadah. Wa fi istihbabi hadir ziyadati an Ahmad riwayatani, dan di dalam kesunahan tambahan ini yaitu dari Imam Ahmad ada 2 riwayat. Muslim, bahkan dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi wa subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini kan, ini yang dalam kitab Sahih Muslim. Itu dari Sayyidatina Aisyah, Nabi membaca ini. Subuhun, di dalam rukunya beliau membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian Nabi sunani annahu kana yaqul subhana rabbi subhana razil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamah. Fadi kulluha tasbihatun. Nah, ini adalah bacaan-bacaan tasbih, dan ini adalah bacaan-bacaan tasbih yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa yang tidak cocok dengan pendapatnya, tidak cocok dengan ajaran Wahabinya, maka hadis apapun itu menjadi dhaif bagi mereka. Bahkan tidak tanggung-tanggung, meskipun sahih, terkadang itu menjadi hadis palsu kalau tidak sesuai dengan agenda Wahabi itu tersendiri ya. Jadi orang-orang yang tak berilmu, jadi orang-orang Wahabi ini adalah orang-orang yang minim literasi, minim referensi, tapi sok tahu. Jadi bantah kayak gini tidak terima ya. Bahkan kami itu membantah menggunakan dalil, menggunakan referensi. Mereka yang mengomentari video-video kami di dalam kolom komentar itu mengomentari dengan asal nyerocos saja, asal ketik saja. Orang yang tak berilmu membantah cuman pakainya itu. Paling kalau mentok-mentoknya sudah tidak punya argumen untuk membalas, untuk menyangkal argumentasi kita, itu mereka dengan mengumpat, mencela dan mencaci. Itu kelakuan mereka ya. Kalau sudah
kehabisan dalil. Beraninya mereka itu mendoifkan hadis-hadis Nabi, padahal mereka itu ilmunya tidak sampai ke sana, ilmunya belum cukup untuk mengomentari atau mentashih atau menentukan status hadis tersebut, bukan bidangnya. Sok-sokan menentukan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, itu sok-sokan. Padahal yang ulama-ulama terdahulu yang sudah menentukan status hadis tersebut, ini hadis dhaif, lemah, dan beliau-beliau tahu apa saja syarat-syaratnya hadis sahih dan apa saja syarat-syaratnya hadis dhaif, maudhu, dan lain sebagainya. Jadi saya ajak pada pemirsa sekalian, ayo kita ikuti ulama yang benar-benar ulama. Jangan ulama yang tanggung-tanggung yang hanya bisa menyalah-nyalahkan amalia orang lain, ya. Ulama amalia yang sudah ada dalilnya, sudah ada referensinya, itu ulama-ulama kita. Jadi semua yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada dalilnya. Tidak sembarangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan ulama kaleng-kaleng. Bapak Ibu Mursyad TV yang dirahmati Allah, mari kita tinggalkan ajaran ini, ajaran yang menyesatkan umat ini. Ayo kembali kepada jalan yang benar.